Sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada bakalan dalam keadaan sehat walafiat. Apa yang teman-teman cita-citakan insya Allah bakalan terpenuhi. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman aku ingin berbagi pengalaman mengikuti ujian komprehensif untuk mahasiswa PhD atau mahasiswa doktoral atau mahasiswa S3. Jadi mungkin teman-teman ada yang bertanya tentang bagaimana sih proses ujian komprehensif untuk mahasiswa S3 itu bagaimana. Nah, ini mungkin pengalaman aku yang pernah aku alami ini bisa bermanfaat kepada teman-teman ketika aku sharing pada teman-teman. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini dan belum subscribe channel ini, silahkan bantu channel ini supaya bisa berkembang dan memberikan manfaat kepada orang banyak dengan mengklik like video ini dan subscribe channel ini. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Jadi teman-teman, sebelumnya aku kenalkan diriku dulu. Nama aku Didi Andriawan dan sekarang aku mengikuti perkuliahan jenjang S3 doktoral di Turki dengan jurusan tafsir. Jadi sekarang sudah 4 tahun ya berlalu aku tinggal di Turki dan aku sudah mengikuti beberapa rangkaian perkuliahan dan sudah mengikuti atau sudah lolos ujian komprehensif untuk mahasiswa S3 dan sekarang sedang menulis disertasi. Bagi teman-teman yang belum tahu apa sih ujian komprehensif itu, apa sih ujian komprehensif untuk mahasiswa PhD atau mahasiswa S3 itu, jadi begini teman-teman. Ujian komprehensif, namanya ujian komprehensif ya. Komprehensif itu artinya adalah menyeluruh. Jadi ujian komprehensif itu adalah ujian yang diberikan kepada mahasiswa yang materinya itu adalah materi secara menyeluruh untuk mengetahui apakah mahasiswa itu benar-benar layak untuk melanjutkan studinya. Dan sebenarnya ujian komprehensif ini ada beberapa jenjang itu ada ya teman-teman. Yang aku dengar di S1 itu juga ada, S2 itu juga ada. Akan tapi di S3 ini bedanya begini teman-teman. Jadi ujian komprehensif ini adalah ujian yang dilakukan oleh pihak kampus kepada mahasiswa, dan kalau dia mahasiswanya itu lulus maka dia berhak mengikuti rangkaian perkuliahan selanjutnya. Dalam hal ini adalah menulis disertasi atau melakukan research untuk disertasi. Nah teman-teman mungkin pernah dengar istilah kandidat doktor atau calon doktor. Nah teman-teman, calon doktor itu atau kandidat doktor itu nama itu diperoleh kalau teman-teman sudah lulus ujian komprehensif PhD atau doktoral ini. Artinya kalau teman-teman diterima untuk mengikuti perkuliahan S3 ya misalkan, itu ketika diterima dan menjadi mahasiswa itu masih mahasiswa S3 biasa, belum calon doktor. Kalau sudah calon doktor itu berarti sudah mengikuti ujian-ujian tertentu, salah satunya adalah ujian komprehensif itu. Jadi memang teman-teman jenjang S3 itu bisa dibilang sulit ya. Sulit itu dalam arti tantangannya lebih berat dari jenjang-jenjang sebelumnya. Salah satunya ada ujian komprehensif itu yang aku rasain. Kalau ujian itu bisa lolos maka bisa melanjutkan kuliah S3. Kalau nggak lolos bagaimana? Apakah ada? Ya ada. Jadi di Turki sendiri itu ada beberapa mahasiswa yang aku dengar, termasuk mahasiswa dari Indonesia, mereka itu nggak lolos ujian komprehensif. Artinya mereka gagal atau tidak bisa melanjutkan studi S3-nya dan mereka ya terpaksa pulang ke Indonesia. Dan kalau gagal bagaimana? Nah, kalau di Turki sendiri yang aku tahu, ketika gagal mahasiswa S3 itu gagal mengikuti ujian komprehensif, maka dia akan mendapatkan gelar S2 dengan non tesis atau dengan tanpa research ya. Jadi tetap mendapatkan gelar tetapi gelar S2. Selanjutnya begini teman-teman,
Ujian komprehensif itu kapan sih? Nah, begini. Ujian komprehensif itu biasanya dilalui ketika seseorang sudah mengikuti perkuliahan beberapa semester. Ada yang mungkin 1 semester ada, tetapi di Turki itu 2 semester. Jadi ketika aku masuk itu kan tahun pertama persiapan bahasa Turki karena mata kuliah di perkuliahanku itu menggunakan bahasa Turki. Kemudian setelah itu mengikuti perkuliahan selama 2 semester, dan ini harus lulus. Kalau nggak lulus nanti ya tetap mengulang lagi. Nah, setelah lulus 2 semester kemudian mengikuti seminar. Seminar itu menulis research, ya research biasa. Biasa itu dalam arti ya, karena kenapa aku sebut biasa, karena tingkatnya itu lebih mudah daripada disertasi. Karena seminar ini hanya hubungannya itu hanya dengan pembimbing. Jadi tidak ada pembimbing-pembimbing lain. Jadi pembimbingku satu, ya aku seminar harus selesai dengan pembimbing itu. Nanti ada ujiannya. Jadi ujiannya mirip ujian disertasi, ya mirip ujian skripsi atau tesis itu. Jadi ada pengujinya. Setelah seminar selesai itu nanti baru mengajukan ujian komprehensif. Nah, teman-teman, ujian komprehensif itu bagi banyak mahasiswa S3 itu adalah momok ya, karena yang aku sebutin tadi nggak semua mahasiswa S3 itu bisa lolos. Faktanya banyak yang gagal juga. Jadi persiapannya itu harus benar-benar matang. Jadi banyak mahasiswa itu yang stres ya, termasuk saya juga. Ketika mengikuti ujian komprehensif itu rasanya stres banget karena bebannya itu besar. Kenapa kok stres? Karena begini teman-teman, yang diujikan itu seperti nggak ada kisi-kisi ya. Jadi materinya itu acak. Setiap materi sejak S1, S2, S3 semuanya itu harus dipelajari, karena pertanyaan yang muncul dalam ujian itu acak. Terserah dosennya itu memberi pertanyaan itu apa saja itu bisa keluar, kemungkinannya itu bisa keluar. Nah, ujian yang aku ikuti itu teman-teman, itu dosen yang dari kampus itu ada 4, kemudian dari luar kampus itu ada 2. Jadi ujian komprehensif itu nggak hanya melibatkan pihak kampus dalam internal saja, akan tapi juga ada dosen yang dari luar kampus. Nah, ini untuk formatnya bagaimana teman-teman? Jadi format ujian komprehensif itu ada 2 ya, ada tulis kemudian ada lisan. Mungkin untuk negara-negara lain itu ada jenis-jenis yang lain, misalkan portofolio. Jadi dia itu mengikuti riset, menulis riset itu apa saja, atau dia mengikuti acara-acara seminar atau acara-acara perkuliahan di tempat lain itu seberapa banyak. Jadi beda-beda, akan tapi yang aku ikuti itu yang di Turki itu ada 2 jenis, yaitu tulisan dan lisan. Dan ujian ini dilakukan dalam 1 hari. Jadi 2 hal itu, tulisan kemudian lisan. Jadi begini teman-teman, seperti yang aku sebutin tadi ya, materinya itu kan bisa acak ya, pertanyaannya itu bisa acak. Artinya karena tujuan ujian ini adalah untuk mengetes apakah kita memiliki kemampuan yang benar-benar matang dalam bidang yang kita ikuti selama perkuliahan S3 itu, maka kita harus benar-benar memiliki wawasan yang cukup dalam bidang yang kita tekuni. Misalkan dalam bidang aku itu kan tafsir ya, jadi aku harus membaca sebanyak mungkin teori-teori tentang tafsir, tentang ilmu Al-Quran, dan teori penelitiannya juga. Jadi sebenarnya begini teman-teman, di semua bidang itu kan pasti ada teori-teori umum ya. Teori-teori umum itu adalah teori-teori yang biasanya dibahas dalam bidang itu. Jadi biasanya nggak keluar dari situ. Di segala bidang itu pun ada, di pertanian, di kedokteran, di teknik dan lain sebagainya, itu pasti ada
materi-materi yang umum, dan itu materi yang harus kita pelajari. Jadi beli buku yang isinya menyeluruh, biasanya itu adalah buku pengantar ya teman-teman. Jadi dalam buku pengantar itu biasanya dibahas materi yang menyeluruh, dan itu harus kita kuasai, harus kita ya paling tidak kita memiliki wawasan tentang itu ya. Karena kalau pas pertanyaannya muncul waktu tentang materi itu, maka kita bisa menjawabnya. Nah, itu cara yang pertama teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau persiapan S3 dan ada ujian komprehensif, maka teman-teman harus menguasai materi-materi yang pernah teman-teman pelajari atau materi-materi umum dasar yang ada dalam bidang yang teman-teman tekuni. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa belajar segala materi yang pernah diajarkan sejak S1, S2, dan S3 itu. Kalau teman-teman lupa apa saja yang dipelajari, ya silahkan lihat di transkrip nilai. Kalau ada ijazah kemudian ada transkrip nilai, itu di belakangnya itu kan ada materi-materi yang pernah kita pelajari selama mengikuti perkuliahan. Nah, itu buka lagi, baca-baca lagi, nanti bakalan ketemu kok ruang lingkup yang sekiranya bakalan keluar, itu kita bakalan tahu. Karena setiap materi itu ketika kita mempelajarinya maka akan berkaitan dengan bidang lain atau pembahasan lain dalam satu bidang yang kita pelajari itu. Misalkan ketika aku membahas tentang tafsir Mu'tazilah, aku baca lagi, maka ketika membaca tafsir lain, mazhab lain, maka itu akan ada hubungannya. Karena yang penting itu kita mempelajari atau membahas atau mengulang-ulang materi yang pernah kita pelajari itu. Kalau kita sudah paham satu bab dan muncul ingatan lagi dan kita menguasainya lagi, maka kita akan biasanya lebih mudah untuk mempelajari materi-materi yang berkaitan yang lainnya. Kemudian selanjutnya teman-teman, yang ketiga itu teman-teman harus benar-benar dekat dengan dosen, dengan supervisor atau pembimbing terutama. Karena apa? Bagaimanapun juga mereka lah yang tahu tentang kondisi atau apa yang terjadi dalam ujiannya atau ujian komprehensif itu. Jadi sebelum ujian komprehensif itu aku mendatangi supervisor dan aku tanya-tanya, aku laporan lah istilahnya. Jadi aku udah baca buku ini. Aku baca buku apa lagi ya kira-kira nih dosen pembimbing. Jadi beliau kemudian mengarahkan, oh kamu baca ini ya, baca ini. Jadi misalkan aku sudah baca materi-materi umum yang itu di dalam rumpun bidang yang aku pelajari, itu nggak cukup. Kita harus tanya ke dosen itu, mungkin ada materi-materi baru yang itu diminati oleh dosen yang dari luar itu. Jadi dengan bertanya itu kita tahu, oh kita kurangnya di sini, kita harus baca ini untuk melengkapi pengetahuan atau wawasan kita. Kemudian yang keempat itu teman-teman bisa membaca penelitian yang ditulis oleh dosen yang bakalan menguji. Jadi misalkan dosennya itu ada 6 yang menguji itu teman-teman, itu dilihat aja, itu semuanya itu kan pasti pernah memiliki research ya atau risetnya, itu dibaca aja ya. Ini opsi bukan prioritas ya. Yang prioritas itu yang pertama tadi, kita harus menguasai teori dalam perkuliahan bidang yang kita ikuti itu. Kemudian selanjutnya kalau sudah itu, kita juga membaca tulisan-tulisan atau buku yang pernah ditulis oleh dosen yang mau menguji kita. Karena siapa tahu apa yang mereka ujikan itu ya apa yang mereka pernah tulis. Kemudian selanjutnya yang kelima itu banyak berdoa, minta restu dari orang tua, minta restu dari teman-teman, dari keluarga, semuanya lah mintai doa. Karena apa? Usaha itu akan sia-sia kalau kita kurang memberi kekuatan rohani dalam doa. Oleh karenanya kalau kita sudah mentop usahanya, ya kita juga melengkapinya dengan doa. Karena bagaimanapun dengan doa
kita akan mendapatkan energi ya, seperti bantuan dari orang lain, kita menjadi lebih semangat, kita menjadi lebih positif. Nah, itu teman-teman, dan alhamdulillah aku mengikuti ujian komprehensif itu di tahun 2019 bulan November, dan alhamdulillah aku bisa lulus bersama teman-teman yang lain, dan aku bisa melanjutkan untuk menulis disertasi. Dan sampai sekarang aku alhamdulillah sudah lulus bab 1, melanjutkan bab 2, dan bab 3 insya Allah bakalan selesai. Saya minta doa dari teman-teman, semoga studi ini yang aku ikuti ini bisa lancar dan bisa selesai. Mungkin cukup sekian untuk sharing kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, insya Allah kalau ada waktu akan saya balas. Sekian untuk video kali ini, kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.